Orang sekarang itu ingin memiliki harta banyak, hidup yang tenang, yang damai, yang bahagia, ingin bahagia dunia akhirat, tapi mereka tidak pernah menciptakan kedamaian terhadap orang lain. Leluhur kita, ketika mereka menginginkan harta, maka mereka akan selalu mengutamakan berbagi. Ketika mereka menginginkan cinta kasih, mereka akan mengasihi sesama makhluk dan alam semesta. Ketika mereka ingin sehat, maka mereka akan banyak menolong, menengok orang-orang yang sakit. Ketika mereka ingin membahagiakan dirinya, maka dia akan membahagiakan orang lain. Berbeda dengan orang saat ini. Orang saat ini yang diinginkan itu kebahagiaan, kehormatan, keistimewaan, kesehatan, harta benda, dan sebagainya. Akan tetapi sangat sedikit yang mau berbagi, peduli dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Inilah perbedaannya kenapa di zaman dahulu orang bisa memiliki usia yang panjang, kesehatan yang baik, kemudian kehidupan yang damai. Kedamaian bagi orang saat ini itu sulit didapatkan. Karena sebenarnya kita itu tidak mengerti, tidak memahami cara-caranya. Ketika kita paham dan mengerti cara-caranya, maka tidak akan sulit untuk meraih semuanya. Pada intinya, ketika kita ingin bahagia di dalam rumah tangga, maka berikanlah kebahagiaan kepada orang lain. Jangan suka mencampuri rumah tangga orang, jangan suka menggunjing orang, lebihlah kepada diri kita, kepada introspeksi diri kita, daripada kita menghakimi orang lain. Kalau kita inginkan harta, maka banyak-banyaklah berbagi. Tentunya dengan catatan kita ikhlas. Jangan kemudian kita berbagi, kita cerita sana, cerita kemari. Jadi kita berbagi dengan ikhlas. Kemudian ketika kita ingin memiliki kesehatan yang baik, maka kita harus banyak-banyak menengok orang yang sakit, menolong orang yang sakit, menolong orang yang kesusahan. Ini jadi hukum alam itu timbal balik. Apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Jadi ini yang kadang orang jarang sekali yang menyadari ini. Jadi ketika kita menjalani hidup dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita akan menemukan kesulitan-kesulitan. Maka hendaklah kita banyak belajar, kemudian banyak-banyak merenung. Orang dahulu itu setiap hari 24 jam, mereka itu mengingat Gusti Allahnya minimal 24 kali. Jadi Gusti Allah ini kan tidak butuh dipuja, Mbak. Tapi Gusti Allah ini butuh diyakini, butuh diingat. Kadang kita menjalankan ibadah. Kita sholat 5 waktu. Ketika kita menjalankan sholat, justru kita melamun, membayangkan sana sini, mengingat yang gak penting. Lah inilah kenapa orang sekarang sangat sulit menemukan kebahagiaan yang sejati. Yang dulu ditemukan, yang dulu dimiliki oleh para leluhur kita. Leluhur kita itu dalam kehidupan mereka lebih kepada batin.
bagaimana mereka berbagi itu dengan batin dia, dengan ketulusan mereka, bagaimana mereka bersabar itu benar-benar dari hati, dari batin, bukan karena takut, bukan karena nggak enak. Berbeda dengan orang sekarang, apapun yang dilakukan orang sekarang selalu mengharapkan imbalan. Nah, ini perbedaan yang sangat kontras antara orang sekarang di zaman sekarang dengan leluhur kita. Mereka mendapatkan harta, mereka mendapatkan tahta, mereka mendapatkan cinta. Tidak sulit bagi mereka untuk meraih itu semua, karena mereka memiliki ilmunya. Mereka sabar, ikhlas, senang berbagi, senang menolong, menyayangi, mengasihi, bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk Gusti Allah yang lain, bahkan kepada alam semesta. Ini kemudian yang menjadikan mereka itu mudah sekali mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa mendapatkan itu semua karena mereka mendapat restu dari alam semesta, mendapat doa, mendapat spirit dari alam semesta. Orang sekarang itu ingin memiliki harta banyak, hidup yang tenang, yang damai, yang bahagia, ingin bahagia dunia akhirat, tapi mereka tidak pernah menciptakan kedamaian, kebahagiaan kepada terhadap orang lain. Jangankan dengan sesama makhluk Gusti Allah yang selainnya manusia, terkadang kepada manusia, sesama manusia, mereka tidak peduli. Ini adalah kunci kesuksesan orang-orang dahulu. Jadi marilah kita mulai belajar ketika kita benar-benar ingin menjalani hidup yang sebenarnya. Jauhilah angkara murka, hilangkanlah angkara murka di dalam batin kita, di dalam hati kita. Buanglah ambisi yang berlebihan, iri dengki terhadap sesama, jauhkan ini. Maka dengan secara otomatis kita akan mendapatkan kedamaian dan ketentraman. Apapun yang kita kejar, yang kita kejar-kejar, dia itu akan jauh lebih menjauh dari kita. Biarkan mereka yang mencari kita. Dengan apa? Ya ini, dengan kita berusaha, kita memiliki harta, walaupun sedikit, jangan takut, berbagilah. Senangkan orang lain, maka kita akan disenangkan oleh Gusti Allah. Bahagiakanlah orang lain, maka kita akan dibahagiakan oleh Gusti Allah. Kita harus melakukan itu jika kita menginginkan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan kemudian kita hanya memiliki keinginan, tapi kita tidak peduli dengan keinginan-keinginan orang lain. Pahami dulu apa sebenarnya kehidupan kita. Dari sini kemudian kita akan tahu apa yang kita harus lakukan. Jadi jangan kemudian kita terjebak kepada egois. Kita ingin senang, kita ingin bahagia, sementara kita tidak ingin orang lain bahagia. Kita ingin harta, tapi kita tidak ingin membaginya. Nah, ini yang kadang menimbulkan kesulitan-kesulitan terhadap kehidupan kita. Banyak sekali orang yang mati-matian bekerja, pontang-panting berusaha, tapi mereka tidak bisa meraih apa yang mereka inginkan. Ini salah satunya karena mereka egois. Mereka berpikir bahwa dengan bekerja keras, dengan menghemat uang, dengan berusaha menjadi pelit, dia berpikir bahwa ini akan membuat dia kaya. Itu salah. Dengan semakin kita berbagi, kita akan dilipat gandakan rezeki kita, nikmat kita. Semakin kita berbagi, semakin kita menolong, semakin kita menyenangkan banyak orang lain,
maka kita akan mendapatkan banyak kesenangan-kesenangan yang diberikan langsung oleh Gusti Allah kita.